Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Di Agista dengan NIM 256100085 dan teman-teman saya. Nama saya Mulyanti dengan NIM 256100035. Perkenalkan, nama saya Anggun Maratulan dari Tani Bunga dengan NIM 2561008. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang bela negara. Pengertian bela negara. Secara umum, bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara fisik, menghadapi ancaman militer atau serangan fisik dari musuh, peran TNI dan komponen cadangan. Secara non-fisik, upaya memajukan bangsa melalui pendidikan, moral, sosial, serta menangkal ancaman ideologi dan budaya. Landasan hukum, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1 dan 2, mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Unsur bela negara, yang pertama, cinta tanah air, mengenal, memahami, dan mencintai wilayah nasional serta menjaga nama baik bangsa. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, membina kerukunan, menjaga persatuan, dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban. Yang ketiga, setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pedoman hidup dalam bermasyarakat. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara, secara psikis, mental, disiplin, dan ulet, dan secara fisik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Fungsi dan tujuan. Yang pertama, fungsi menjaga keutuhan wilayah negara, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, dan merupakan kewajiban setiap warga negara. Tujuan, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya bangsa, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh implementasi bela negara. Yang pertama, lingkungan sekolah, belajar dengan tekun, mengikuti upacara bendera, dan mentaati aturan sekolah. Kedua, lingkungan masyarakat, mengikuti siskamling, gotong royong, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Lingkungan negara, membayar pajak tepat waktu, mencintai produk dalam negeri, dan tidak menyebarkan berita bohong, hoax. Bentuk ancaman saat ini, jenis ancaman. Yang pertama, militer, agresi, invasi, spionasi, sabotase, aksi teror bersenjata. Non-militer, penyebaran hoaks, narkoba, korupsi, pengaruh budaya asing yang negatif, kemiskinan, dan radikalisme. Yang pertama ada prinsip sistem pertahanan, keamanan rakyat semesta. Yang pertama ada kerakyatan. Pertahanan diorientasikan oleh, dari, dan untuk kepentingan rakyat. Lalu yang kedua ada kesemestaan. Seluruh sumber daya nasional digunakan secara total untuk upaya pertahanan. Lalu yang ketiga ada kewilayahan. Gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografi negara kepulauan. Lalu yang kedua ada ancaman nirmiliter atau non-fisik di era modern. Yang pertama ada ancaman ideologi. Masuknya paham radikalisme, ekstremisme, atau liberalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada ancaman sosial budaya. Culture loss, hilangnya budaya asli, gaya hidup konsumerisme, dan pudarnya semangat gotong royong. Lalu yang ketiga ada ancaman ekonomi. Dominasi produk asing, ketergantungan utang luar negeri, dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing. Lalu yang keempat ada ancaman teknologi, yaitu cybercrime, peretasan data negara, dan perang informasi di media sosial. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Bela negara di era modern bukan hanya tugas mengangkat senjata oleh para militer,
melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara melalui profesi dan kehidupan sehari-hari secara non-fisik guna membentengi bangsa dari ancaman ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi demi kelangsungan hidup NKRI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.